Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Sekalian jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah, ya. Si pembahasan tentang ta'amul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bersama para, ya, orang-orang yang tertimpa musibah, ya. Dan sedikit, ya, mengulas pembahasan, ya, pekan lalu, ya. Di antara, ya, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada orang-orang yang tertimpa musibah, di antaranya adalah kata Nabi, apabila kalian tertimpa suatu musibah, ya, maka ingatlah musibah yang paling besar yang menimpa umatku adalah kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini musibah yang paling gede, ya, yang menimpa umat Rasulullah. Itu kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga Nabi melarang ketika tertimpa musibah, ya, berdoa atas diri kalian atau anak-anak kalian atau harta kalian ataupun yang lainnya. Da'ala itu doa yang buruk, ya. Berbeda dengan doa li. Doa ala, doa yang buruk, keburukan. Ya, tapi kalau doa li maka doa kebaikan. Maka Nabi mengatakan la tad'u ala anfusikum. Ya. La tad'u ala anfusikum. Janganlah kalian berdoa atas diri kalian. Doa keburukan. Bukan li anfusikum. Kalau li ada kebaikan. Apa alasannya? Adalah kata Rasulullah, fa innal malaika yu'minu lama taqulu. Karena malaikat mengamini apa yang kalian ucapkan. Maka doalah yang baik ketika tertimpa suatu musibah, ya. Kemudian juga Nabi melarang suhtu, murka atau tidak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika seorang sahabat dikatakan sakit, Nabi menjenguknya. Ketika Nabi memanggilnya, dia tidak bersuara. Ya, fasahat bihi wa lam yujibuhu. Ternyata telah meninggal dunia. Maka dikatakan anak putrinya pun menangis. Ya. Ketika menangis dikatakan, ya Rasulullah, ya wallahi kata beliau, in kuntu la arju an takuna syahida. Aku mengharap bapakku meninggal di medan perang syahid. Ya, kata anaknya itu. Kita bapaknya dikatakan meninggal di rumahnya. Ya. Wallahi kata beliau, in kuntu la arju an takuna syahida. Demi Allah aku mengharap bapakku meninggal di medan perang. Syahid sebagai syahid. Apa kata Nabi ketika mendengar putri mengatakan demikian? Innallaha qad awqa'a ajrah ala ma qadri niyati. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan apa yang dia niatkan. Apa kata Nabi kepada mereka? Apa yang kalian ketahui tentang syuhada? Qalu, mereka menjawab, ya, syuhada itu adalah orang yang meninggal di medan perang. Kata Nabi, ya tidak banyak syahid itu. Yang kata Nabi adalah orang yang meninggal di medan perang syahid. Ya. Mat'un syahid. Apa mat'un? Kena penyakit ta'un. Ya. Mat'un syahid, kata al-gharaq, tenggelam syahid, kemudian terbakar juga syahid, mati karena sakit lambung juga syahid, mati karena penyakit perut juga syahid, ya. Mati karena tertimpa reruntuhan juga syahid, kata Nabi. Dan mati karena juga melahirkan juga sebagai syuhada. Banyak syahid itu. Tidak hanya dikatakan di medan perang, ya. Maka kata Nabi, Allah telah menyampaikan apa yang dia inginkan. Kemudian Nabi juga melarang niyahah. Apa niyahah? Ya, meratap. Nah, meratap dikatakan simait, maka termasuk diharamkan. Bahkan Nabi juga mengatakan arba'un, kata Nabi, min ummati min ambi jahiliyah. Ada 4 perkara kata Nabi yang masih lengket, ya,
pada umatku yang susah meninggalkannya. Ya. Bangga dengan hisab, mencela nasab, minta hujan dengan bintang-bintang, dan niyahah. Apa niyahah? Itu meratapi, dikatakan si mayit. Ya, meratap. Ya. Memang awal-awal Islam enggak diharamkan. Bahkan dari riwayat yang sahih dikatakan ada seorang sahabat, sahabiah, dikatakan sahabiah, ya, yang mana dikatakan anaknya itu meninggal di medan perang ketika perang Badar. Ya Rasulullah, kata beliau, in kana fil jannah sabartu, jika anakku di surga aku sabar. Wa in kana ghairu dzalik ijtahidtu alaihi fil buka, jika tidak di surga aku akan menangis sampai lama mengenang, begitu ya. Ini ketika perang Badar, ya. Kata Nabi, ya, anakku itu adalah di surga Firdaus. Ini kata para ulama, ini ketika dikatakan awal-awal Islam belum dilarang dikatakan niyahah. Ya. Setelah itu kapan diharamkan niyahah? Meratap setelah perang Uhud. Maka diharamkan dikatakan meratapi sumayit. Awal-awal dikatakan tidak masalah. Allah belum melarang, dikatakan untuk niyahah, ya. Kemudian juga Nabi melarang ketika tertimpa musibah, apapun musibah tersebut, mencela. Okay. Nabi mengatakan kepada Ummu Ala, ya Ummu Saib, ya Ummu Ala, kata Nabi, dia malaki ya mayak ya Ummu Saib, tujafjafina, kenapa engkau ya Ummu Saib? Dia gelisah sekali. Kata beliau, ya Rasulullah, al-huma la yabarikallahu fiha, aku kena demam yang tidak ada keberkahan di dalamnya. Allah tidak memberkahinya, kata dia. Kata Nabi, la tasubbu al-huma, janganlah kamu mencela huma. Jangan mencela, dikatakan penyakit demam. Karena dia menghapuskan kesalahan seperti kikir dan menghilangkan karat besi. Ini diantara keutamaan huma, ya. Apa huma? Dikatakan demam panas. Itu ada keutamaan, ya. Kemudian juga Nabi melarang juga, ini sedikit mengulang pembahasan yang lalu, ya, biar ingat, karena sekali sampai itu biasanya tidak nempel, apalagi kita tidak mencatatnya, ya. Maka sering saya ulang-ulang biar betul-betul lengket, ya. Semakin nempel, semakin diulang, maka semakin paham insyaallah, ya. Nabi juga melarang kepada orang yang muslim meminta kematian. Kata Nabi apa? Janganlah kalian meminta kematian, karena musibah yang menimpanya. Maka jika memang harus mengucapkan, kita harus mengucapkan, ya Allah, hidupkanlah aku. Kalau memang kehidupan ini baik bagi saya, ya Allah. Atau ya Allah, wafatkanlah aku, kalau kematian baik bagi saya. Jadi minta kebaikan. Ya. Kalau hidup dikatakan baik, maka hidupkanlah. Jika mati baik, maka matikanlah. Maka tidak masalah seperti itu. Cuma kata para ulama, kata Imam Nawawi, makruh meminta kematian jika dikatakan musibah yang menimpa musibah tu dunia. Ya. Bukan musibah dikatakan agama akhirat. Ya. Jadi makruh dikatakan meminta kematian apabila musibah dunia. Mungkin hidupnya sengsara, ya, atau dikata dianiaya oleh musuh-musuh Islam, maka tidak boleh. Ya. Seperti itu, ya. Tapi kalau dikatakan musibatul akhirat, maka dikatakan tidak masalah. Jadi makruh kalau menimpa musibah di dunia. Ya. Tapi kalau musibah dikatakan agama, maka dikatakan boleh. Sebagaimana Umar bin Khattab pernah minta kepada Allah kematian. Apa kata Umar? Ya Allah, ya, umurku udah tua, badanku udah lemah, ya, dan intasrat raiyati, ya, umatku dikatakan banyak kemana-mana. Ya, maka beliau pun minta kematian. Memang dikatakan tidak, kalau memang harus ada fitnah di situ, fitnah akhirat, maka boleh dikatakan kembalikan kepadamu atau matikanlah aku. Maka boleh seperti itu. Bahkan ketika seorang Abi Salamah menceritakan bin Abdurrahman, ya, aku menjenguk Abu Hurairah. Aku bersandar kepadanya, qultu ya Allahumma shfi ya Abu Hurairah. Allahumma shfi Abu, ya Allah sembuhkanlah Abu Hurairah. Artinya dikatakan Abi Salamah menjenguk Abu Hurairah lagi sakit. Ya, kata dia, ya Allah sembuhkanlah Abu Hurairah. Doa itu kepada Abu Salamah, kepada Abu Hurairah. Kata Abi Salamah, ya. Apa kata Abu Hurairah? Allahumma la tarji'ah, jangan kau sembuhkan aku. Ini kata Abu Hurairah, jangan kau sembuhkan aku, ya. Summa qala,
ini ta'ata ya Aba Salamah antamuta famut. Jika kau bisa ya selama meninggal maka meninggallah. Ya. Ini awal-awal apa namanya sudah ada fitnah-fitnah agama gitu ya. Maka kata beliau ini ta'ata ya Aba Salamah antamuta famut. Jika kau bisa mati maka matilah. Maka dikatakan apa namanya Abu Salamah ya. Ya Abu Hurairah ya inna nuhibbul hayat, kami suka kehidupan. Kami gak mau mati. Ini kata Abu Salamah. Maka dia perlu menjelaskan alasannya. Waladhi nafsi bi Abi Hurairah biyadihi, kata beliau la ya'tiyanna ala ulama zamanun al mautu ahabbu ila ahadihim minadz zahab al ahmar. Kata beliau menjelaskan demi jiwa kata Allah Subhanahu wa taala akan datang pada para ulama suatu zaman yang mana kematian lebih mereka sukai daripada emas dan perak. Ini kata beliau. Bahkan kata beliau mengatakan la ya'tiyanna ahadukum qabra akhihi fayaqulu ya laitani makana. Bahkan dia mengatakan juga demi apa namanya akan datang di antara kalian ya kepada kuburan saudaranya, ziarah kuburan saudaranya, dan dia mengatakan ya laitani makana. Duhai kenapa saya tidak seperti dia saja mati. Maka boleh. Jadi kalau menimpa, khawatir menimpa dikatakan musibatul akhirah, maka dikatakan boleh minta kematian. Bahkan Nabi juga mengatakan hadis yang sahih, dikatakan ya idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftun. Ini kata Rasulullah. Ya Allah ya, apabila engkau ingin menimpakan musibah kepada hambamu, fitnah akhirat, maka wafatkanlah aku sebelum turunnya fitnah tersebut. Maka dibolehkan. Kalau fitnah dikatakan akhirat minta kematian ya. Tapi kalau fitnah apa musibah itu dunia, maka makruh. Ya. Dan sekarang contoh fitnah akhirat dikatakan. Sebenarnya banyak fitnah apa namanya musibah akhirat itu. Orang tidak sholat itu musibah itu akhirat itu. Iya kan? Ya. Tidak sholat, tidak mau apa namanya ngaji, tidak mau saum, tidak mau dikatakan kebaikan, itu musibah akhirat sebenarnya. Ya. Ada sebagian orang mengatakan, oh anak saya nggak pernah bermaksiat. Ya. Kenapa? Karena mereka fahami maksiat itu ya minuman khamar, zina, judi, membunuh, mencuri, itu anggapan dia maksiat. Betul itu maksiat. Tetapi maksiat yang paling gede adalah meninggalkan kewajiban. Yeah. Dianggap bukan maksiat. Lihat ya, lebih gede mana orang yang tidak sholat akan membunuh dosanya. Dia tidak sholat. Ijma para ulama. Tarkus sholat kata para ulama, ijma mereka lebih gede daripada dosa membunuh, dosa berzina, dosa mencuri. Dosa ini benar hamba dosa yang lainnya kecuali syirik. Ini tidak sholat, ini musibah agama ini. Ya jangan dianggap gitu anak saya nggak pernah maksiat, padahal nggak pernah sholat. Subhanallah, ini musibah dunia. Ya, karena dia dianggap apa nama maksiat itu sekedar melakukan kemaksiatan. Lihat kata para ulama. Ya, maksiat itu adalah tarkul wajibat wa fi'lul manhiyat. Itulah kemaksiatan. Maksiat itu adalah meninggalkan kewajiban perintah dan juga melakukan yang Allah larang. Itu kemaksiatan. Dan kebanyakan manusia ya maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah meninggalkan perintah daripada melakukan apa yang dilarang. Kebanyakan manusia maksiat pada Allah Subhanahu wa taala itu adalah meninggalkan perintah daripada melakukan apa yang dilarang. Contoh aja gampang ya. Lebih banyak orang yang tidak sholat ketimbang orang berzina, membunuh, ya, mencuri dan seterusnya. Yang sholat berapa? Ribu orang. Mungkin sini juga banyak. Yang sini mungkin yang membunuh hari ini tidak ada, tapi tidak sholat banyak. Ini jangan dianggap dikatakan apa ini musibah tuh akhirat ya. Ya orang yang tidak sholat ya. Kemudian Nabi juga menjelaskan kepada orang tertimpa musibah, ya, bahwasanya, ya, tadi dilarang dikatakan minta kematian, ya, ya, karena kata para ulama, ya, anna tulal umri khairun lahu, ya, walau kana maridha, ya, kehidupan itu panjang umur itu lebih baik baginya, walaupun dalam keadaan sakit,
Ya. Hidupnya orang mukmin lebih baik walaupun dalam keadaan sakit. Apa alasannya? Lianna kullama tala umri, ya, iyadada min amal. Semakin panjang umur semakin tambah kebaikannya, tambah amal soleh. Ini alasannya. Ya, kalau mati meninggal maka in qata amalu, terputus amal kebaikan dia. Maka Nabi ketika itu oleh para sahabat, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik? Apa jawab Nabi? Man tala umruhu wa hasuna amalu. Orang yang panjang umurnya baik amalannya. Ya. Siapa yang paling buruk ya Rasulullah? Manusia, kata Nabi, man tala umruhu wa sa'amaluhu. Ya. Panjang umur namun buruk perbuatannya. Ini kata yang manusia yang paling buruk. Maka Nabi mengatakan, la yatamanna ahadukum al-maut imma muhsinan fala'allahu yaddadu wa imma musian fala'allahu yasta'tab. Kata Nabi, janganlah kalian minta kematian. Jika dikatakan kamu orang baik, maka dengan panjang umur tambah kebaikan. Jika kamu orang yang tidak baik, maka dengan panjang umur bisa taubat dari keburukan. Jika memang tidak orang yang tidak baik, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga mengatakan, ya la yatamanna ahadukum al-maut wa la yad'u bihi min qabla yatiya innahu idza mata ahadukum inqata amaluhu wa innahu la yazidul mu'min umruhu illa khaira. Kata Nabi, janganlah di antara kalian meminta kematian, memohon kematian sebelum datang kematian itu. Ya, kenapa? Innahu idza mata inqata amal. Karena apabila seorang meninggal dunia maka terputuslah amalnya, terputus amalannya, terputus ya. Kata Nabi, amal dia ya, bukan amal yang lain ya. Innahu la yajidul mu'min umruhu illa khair. Tidaklah kata seorang mukmin tambah umur kecuali tambah kebaikan. Maka dari riwayat yang sahih ada dua orang musyrik dikatakan masuk Islam bareng-bareng. Ya. Kemudian ya syarat bareng-bareng daripada Rasulullah dan para sahabatnya, satunya ikut berperang di medan perang dan dia syahid gugur. Syahid di medan perang. Ya. Kemudian yang kedua setahun kemudian meninggal dunia di rumahnya Abu Talhah. Kemudian Abu Talhah pun melihat dalam mimpinya, ya, kata beliau, aku melihat yang terakhir meninggal itu masuk surga lebih dulu daripada yang pertama meninggal dunia. Berarti di medan perang. Kata Nabi ketika diceritakan pada Rasulullah, apa yang kamu ingkari ya Abu Talhah, kata Rasulullah, ya. Bukankah yang terakhir kata dia sholatnya sekian tahun berapa sholat ya? Dikirnya berapa ribu dia dikir kepada Allah. Puasanya yang lainnya. Kata Nabi, antara dia dengan yang pertama adalah langit dan bumi. Ini keutamaan. Hanya beda setahun. Bagaimana kalau 2 tahun? Kalau 3 tahun? Kalau 10 tahun gitu ya? Luar biasa. Itu kata Rasulullah, semenjak makin banyak umurnya maka semakin baik kalau memang dia melakukan amal-amal yang soleh ya. Jadi in qata amalu, terputus amalnya kecuali dikatakan apa namanya? Ila ayyazida al-mu'min la yajid al-mu'min min umri ila khaira. Tidak kata Nabi seorang panjang umur akan baik apa namanya? Tambah kebaikannya. Ya, yang terputus itu amalan dia ya. Adapun amalan orang hidup itu banyak. Ya. Banyak amal orang hidup yang masih nyampe, yang masih bermanfaat untuk orang yang telah meninggal dunia. Yang terputus amalan si mayit. Ya. Tapi kalau amalan orang hidup masih banyak. Di antaranya apa? Sedekah. Ijma para ulama, ya, manfaat sedekah orang hidup untuk orang telah meninggal dunia sepakat nyampe. Ijma'nya para ulama. Ya. Jadi boleh apa namanya sedekah itu nyampe untuk orang telah meninggal dunia. Manfaat. Ya. Ijma' para ulama, enggak ada khilaf tentang sedekah dari orang hidup untuk orang telah meninggal dunia. Cuman kadang-kadang kita caranya yang tidak sesuai dengan sunnah, kaifiyahnya, prakteknya yang tidak masru'. Ya. Kata Syekh Nawawi Al-Banti dia menjelaskan ya, sedekah untuk orang telah mati itu matlubun, masyru', diperintahkan, dianjurkan, disyariatkan, tetapi tidak boleh dikait-kaitkan dengan hari-hari tertentu dari kematian. Ini tidak boleh. Jadi kapan saja boleh, ya. Kapan saja, kapan kita punya rezeki, ya, maka boleh sedekah untuk orang telah meninggal dunia, ya. Jadi banyak amal-amalan yang dikatakan manfaat orang telah meninggal dunia, ya. Bahkan dikatakan puluhan, ya. Bahkan sebagian ulama dikata madhab, dikatakan Hambali menjelaskan ya, seseorang sholat sunnah, kemudian setelah sholat sunnah, ya Allah,
berikan pahala sholat sunnah ini kepada ibu saya, kepada bapak saya. Ya. Maka kata mereka adalah sampai insya Allah. Ya, jadi ihda'us sawabul amal soleh limatil muslim, menghadiahkan pahala amal soleh untuk orang yang telah meninggal dunia dari mayat orang muslim. Maka ada banyak riwayat, ya. Cuman kadang-kadang kaifiyahnya yang tidak sesuai dengan prakteknya para sahabat dan para nabi. Ini prakteknya yang tidak sesuai dengan mereka, gitu ya. Bukan tidak ada dalilnya, ya. Bahkan juga seperti puasa, bayar utang orang yang meninggal dunia kan nyampe. Ya, bayar utang, bayar puasa gitu ya. Bahkan juga bayar qadha, dikatakan dia punya nadar meninggal dunia, maka boleh puasa oleh orang yang masih hidup. Ya, dia punya utang pada tangganya, dibayar lagi di makam, nyampe walaupun bukan dari harta warisannya. Ya. Jadi kadang-kadang yang tidak sesuai itu prakteknya, bukan dalilnya. Ya. Dalilnya sahih, namun prakteknya tidak sesuai dengan apa yang Rasulullah dikatakan contohkan, ya. Dan kemudian ya, diantaranya adalah ya, Nabi meringankan beban orang yang telah tertimpa musibah. Lihat ya, dari hadis yang sahih ya, Nabi pernah dikatakan ada sahabat yang sakit, yang meninggal dunia, ya. Maka Nabi pun menyuruh kepada para sahabat untuk memberikan mal kepada mereka. Karena yu'ti ba'dul masabina minal mal. Jadi orang yang meninggal ini ya, orang yang ditinggalkannya dibantu oleh para sahabat Rasulullah. Dengan cara apa? Para tetangganya memberikan mal, membantu mal. Ya. Membantu dikatakan memberikan sumbangsihnya kepada mereka untuk meringankan beban hidupnya. Tidak seperti negeri kita ini kebanyakan bukan begitu. Ya, justru merepotkan orang yang kena musibah. Udah dikatakan tertimpa musibah, suruh ya mengurusi orang-orang masyarakat kan gitu ya. Ini musibah sebenarnya. Maka diperbolehkan. Yang disunahkan kata Rumadah, kana Nabi yu'ta ba'dul musabin binal mali. Apa yuhaffif anahum min musibatihim. Nabi dikatakan memberikan harta kepada orang tertimpa musibah. Untuk apa? Meringankan beban mereka. Bukan direpotkan. Harus menjual ini, menjual itu, menggadang-gadang itu. Ini di masyarakat kita seperti ini tidak diperbolehkan, ya. Jadi lihat ketika orang-orang Quraisy dikatakan inna Quraisyan hadisu ahdim bijahiliyatin wa musibatin, ya. Wa nahnu kata Nabi qatal aqaribahum wa fataha biladahum wa inni uridu an ajabarahum wa alafahum. Jadi Nabi ketika para orang Quraisy yang dulu dikatakan meninggal karena peperangan, ya, dan keluarga masuk, maka Nabi sumbang mereka, ya, diberikan bantuan kepada mereka, ya. Soalnya demikian, ya, bukan sebaliknya, ya. Adapun kalau mau sedekah nanti, karena kebanyakan orang di negeri kita ini ketika menyolati jenazah ada istilahnya bagi selawat. Apa niatnya? Sedekah untuk si mayit. Betul, sedekah. Cuman caranya tidak sesuai. Karena bukan waktunya sedekah ketika itu. Ya. Justru kita yang harus memberikan bantuan kepada mereka, bukan kita dibantu oleh mereka, ya. Kalau sedekah kepada fakir miskin, ya, juga mereka dikatakan beda-beda tarifnya, tidak diperbolehkan, ya. Kemudian, ya, Nabi juga menyuruh kepada mereka, kepada para sahabat untuk membantu seperti orang-orang yang janda-janda yang tua, miskin, ya. Kata Nabi, ana wa kafiliyati fil jannah hakada wa syara bisbai ashabu wal usta. Kata Nabi, aku dan menyantu di fakir miskin, janda-janda yang tergelamati oleh suaminya di surga seperti kata Rasulullah. Riwayatin kata as-sa'i al-amilah wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Kata Nabi, orang yang menyantuni janda-janda yang udah tua yang miskin, ya, seperti mujahid fi sabilillah. Kita belum mengatakan seperti orang yang qiyamul lail yang tidak pernah dikatakan lelah. Seperti orang yang berpuasa yang tidak pernah berbuka puasa. Pernah berbuka. Ini keutamaan orang-orang yang menyantuni fakir, miskin, janda miskin dan juga yang lainnya, ya. Kemudian, ya, Nabi juga menyinggung mereka
meruqyah mereka ketika ada sahabat yang sakit, ya. Seperti dalam hadis yang sahih, ya, ketika Nabi menjenguk Yazid bin Abi Ubaid, ya, itu kata beliau, asara darabah, ya, fi saqi Salamah. Fakultu ya Aba Muslim ma hadi darabah. Jadi Yazid bin Abi Ubaid melihat dikatakan ada bekas pukulan, bekas mar gitu ya, di betisnya Salamah. Aku berkata kepada beliau, ya Aba Muslim ma hadi darabah, bekas pukulan apa ini? Maka dia pun menjawab, ya qala hadi darabatu asabatni yaumul Khubair. Ini luka bekas dikatakan ketika perang Khubair. Artinya masih dia mungkin bengkak, ya. Maka kata beliau, ya faqala nas usiba Salamah, ya, usiba telah mendapatkan musibah gitu ya. Maka Yazid pun datang kepada Salam, kemudian Nabi pun dikatakan meruqyahnya. Fa nafata fi salasa nafasatin, ya, famastaqaitha hatta sa', ya. Maka beliau mengatakan, ya, Nabi pun meruqyahnya dengan meludahinya, meniup 3 kali tiupan, kemudian dia pun akhir sembuh, ya, sembuh ketika itu. Maka sunnah, ya, kalau kita ada teman kita sakit, maka boleh kita meruqyahnya dengan doa yang masyru', ya, seperti dikatakan doanya Allahumma rabbinas idza bil basya isfi anta syafi la syifa illa syifa, dan seterusnya. Ini dikatakan sunnah, ya, atau anta syafi la syifa illa anta. Cuman awas, ya, sekarang ini, ya, ada di antara mereka, ya, ketika meruqyah itu ruqyahnya baik, bacanya benar, baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Anas, baca ayat kursi dan yang lainnya. Cuman muqaddimahnya kadang-kadang mengandung kesyirikan. Muqaddimahnya, ya, apa kata mereka? Ya Allah, ya Rasulullah. Ini awas, hati-hati, ya. Jadi awalnya dia ruqyahnya bacanya sahih, ya, dari Quran, dari sunnah, tetapi diawali dengan kesyirikan. Ya Allah, ya Rasulullah. Ya, dari mana saya tahu? 3 hari yang lalu ada datang ikhwan gitu, ya. Dia sekarang ini banyak dikatakan diminta ruqyah, untuk meruqyah. Ya. Kata dia, dulu banyak di antara mereka, mungkin teman-temannya, ya, ketika meruqyah dia mengucapkan ya Allah, ya Rasulullah. Bahkan mungkin dia Syekh Abdul Qadir Jilani, ya, minta tawasul kepada mereka, ya, nyebut nama Allah, ya, nama Nabi, nama Syekh Abdul Qadir Jilani. Ini kesyirikan. Ya, hati-hati, ya. Walaupun dikatakan yang dibaca di Al-Fatihah, tapi ada kesyirikannya. Maka kata dalam surah Al-An'am ayat 82, ya, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidulmin ulaika lahumul aman wa hum muhtadun. Kata Allah, orang-orang yang beriman yang tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kedzaliman. Apa kata Allah? Ulaika lahumul aman, mereka mendapatkan keamanan di akhir dan petunjuk di bumi ini. Apa kata Abdullah bin Mas'ud ketika ayat ini turun? Maka para sahabat itu merasa keberatan dengan ayat ini. Ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat zalim terhadap diri sendiri? Ya, kata para sahabat, kata Nabi, bukan seperti yang kalian fahami. Apakah kalian tidak pernah mendengar perkataan hamba yang soleh kepada anaknya? Ya, qala wa ibni wa ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Ini kata Rasulullah. Ini membacakan ayat ini. Jadi yang maksud adalah kesyirikan. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan, itu kata Nabi mananya. Itulah orang yang mendapat keamanan di akhir dan juga petunjuk di bumi ini, ya. Maka banyak di antara mereka ketika meruqyah bacanya sahih, ya, namun campur dengan kesyirikan. Ya Allah, ya Rasulullah, ya Syekh Abdul Qadir Jilani, atau ya yang lainnya, ya Syekh fulan. Ini kesyirikannya. Walaupun kata orang tawasul, ini tawasul yang syirki, ya, bukan yang masyru', ya, tidak diperbolehkan, ya. Maka saya bilang hilangkan itu semuanya. Cukup ya Allah,
ya Hayyu, ya Qayyum, ya Syafi, dan seterusnya. Karena kata Allah memiliki nama-nama yang baik, maka minta dengan nama tersebut. Jangan meminta kepada Rasulullah. Atau juga orang mengatakan demi Allah, demi Rasulullah. Ini nggak boleh. Demi Allah, demi Rasulullah, ketika dia untuk membenarkan, meyakinkan apa yang dia yakini, maka dia dituduh apa gitu ya? Apa? Demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak melakukan demikian. Ini kesyirikan. Ini perbuatan syirik. Apa? Ini perbuatan syirik. Ya Allah, ya Rasulullah, agisna atau madad, ini perbuatan syirik. Perbuatan syirik. Awas. Bukan tidak boleh kita mengatakan kamu musyrik, nggak boleh. Ya. Ada orang mengatakan ya Allah, ya Rasulullah, nggak boleh. Kamu musyrik, nggak boleh. Ya. Atau demi Allah, demi Rasul, kamu musyrik, nggak boleh. Katakan ini perbuatan syirik, perbuatan syirik. Ya. Karena tidak sama antara perbuatan dengan orang, tidak sama. Mungkin dia orang yang jahil, nggak paham ini kesyirikan, masih maka dikatakan terhalang dengan kejahilan dia, dimaafkan. Ya, tapi kalau sudah tahu hukum seperti itu, maka tidak boleh kita. Kita udah tahu nih hukumnya, nggak boleh ya Allah, ya Rasulullah, agisna, kesyirikan. Kita tahu, maka dosa besar. Ya. Hapus amal-amal kita. Tapi kalau orang jahil, maka ma'dur bijahlihi. Maka tidak boleh kita mengatakan kamu musyrik. Tapi kalau mengatakan ini perbuatan syirik, maka itu hak. Ya. Kan sebagian orang ya, dakwah salafiyah itu dikatakan suka membid'ahkan. Betul, ini bid'ah, ini syirik, ini kufur. Wajib dijelaskan. Tetapi mengatakan kamu musyrik ini kita tidak sembarangan. Ya. Kamu munafik nggak boleh. Ya. Kamu kufur nggak boleh. Tapi ini perbuatan syirik, ini perbuatan kufur, perbuatan bidah, perbuatan nifak. Jelas. Ya. Namun tidak menuduh kepada pelakunya kamu musyrik, kamu munafik, kamu enggak. Kenapa? Karena kata ulama laisa kullu man fa'ala syirka fa huwa musyrik. Tidak setiap orang yang melakukan perbuatan syirik kita katakan dia musyrik, dia boleh. Tidak setiap orang yang melakukan perbuatan kufur kita katakan dia kafir, nggak boleh. Kenapa? Kita semuanya pasti pernah ya melakukan perbuatan kufur. Pasti, ya dipastikan, ya semua kita ini, ya kenapa? Karena semua kemaksiatan itu cabang daripada kekufuran. Semua kemaksiatan cabang daripada kekufuran, dan semua kebaikan cabang daripada keimanan. Sekecil apapun maksiat tersebut cabang daripada kekufuran, dan asal kufur itu adalah kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Asal iman adalah iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya mengatakan al iman situn aw sabun su'bah. Ya. Alha qaulu la ilaha illallah, gitu kan? Iman ada 70 atau 60 cabang. Dan iman yang penting adalah ucapan la ilaha illallah, inilah pokok keimanan. Dan pokok kufuran itu adalah kufur terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan bercabang-cabang. Maka kata Pak Ibnu Qayyim menjelaskan iman memiliki su'bah, ya, cabang-cabang. Begitu pula kekufuran memiliki cabang-cabang. Maka setiap kebaikan cabang daripada keimanan. Setiap kemaksiatan cabang daripada kekufuran. Namun tidak setiap orang yang melakukan perbuatan kufur kita katakan dia kafir, nggak boleh. Dan tidak setiap orang yang melakukan perbuatan iman, kebaikan dikatakan dia mukmin, nggak boleh. Kenapa? Karena orang kafir pun banyak kebaikannya. Dia silaturahim, dia bersedekah, gitu ya. Bahkan membiayai anaknya, memberikan kepada anak-anaknya. Ini kebaikan, semuanya kebaikan. Dia silaturahim, ini kebaikan. Karena tidak ada pokok keimanannya, maka enggak boleh katakan dia muslim. Ya. Apakah dikira orang kufur itu dikatakan tidak kebaikan? Banyak kebaikannya mereka. Cuma tidak ada pokok keimanannya, maka tidak ada manfaatnya. Apa kata dalam surah Al-Furqan ya? Wa qadimna ila ma'amilu ya wajah haba mangsura, kata Allah. Akan kami datangkan apa yang telah mereka amal, kata Allah, maka kami jadikan seperti debu yang berterbangan. Karena tidak ada dekat pokok keimanannya. Begitu pula orang muslim ya yang melakukan perbuatan kufur ya tidak boleh dikatakan kafir. Ya, cuma dikatakan ini perbuatan kufur, ini perbuatan nifak, ini perbuatan syirik. Katakan ini perbuatan, bukan kamu kafir, kamu tidak boleh seperti itu.
Dan kemudian bab berikutnya mengenai ta'amul Nabi kepada para fuqara, ya. Al-fuqara kata ulama secara syar'i, ya, al-faqru fi syariatil islamiyah, yani an-naqsa fil ihtiyajatil asasiyah, ya. Fa kullu man laysa lahu kifayatu takfihi, ya, wa takfi ayalihi fa wa minal fuqara wal masakin. Jadi fakir itu adalah orang yang tidak memiliki apa-apa untuk kehidupannya. Ya, jangan untuk orang lain, untuk dia tidak bisa, nggak ada dimakan. Ya, hari ini makan untuk dia pun tidak cukup, apalagi untuk keluarganya. Disebut dengan fakir dan miskin. Ya. Bahkan Nabi kata Abu bin Khattab, ya, karena Nabi yunfiqu min malihi ala ahlihi, ya, wa tasaddaqu bi fadlihi. Nabi itu memberikan nafkah kepada keluarganya. Jika ada kelebihannya maka beliau memberi kepada fakir miskin, ya, yang membutuhkan, ya. Bahkan kata Umar bin Khattab, ya, Nabi itu ketika perang Khubayb membagi ghanimah 3 bagian. 2 bagian untuk kaum muslimin, 1 bagian untuk keluarganya. Jika ada kelebihannya maka diberikan kepada fakir miskin dari kalangan muhajirin. Wa qala Nabi kepada para sahabat, kullu malin nabi sadaqatun illa ma at'amahu ahluhu wa kasahum. Innala nurisu. Kata Nabi, setiap mal harta Nabi itu, semua harta Nabi adalah sedekah. Semua harta Nabi adalah sedekah kecuali yang dimakan untuk dirinya, keluarganya, kami tidak mewarisi, kata Rasulullah. Bahkan Nabi ketika meninggal dunia, ya, masih punya hutang. Ya, hutang apa? Hutang makanan 30 sa' dari orang Yahudi yang mana menggadaikan, dikatakan baju besinya kepada orang-orang Yahudi. Itu ketika Nabi meninggal dunia, ya. Bahkan lihat ketika dari Jabir menceritakan, ya, ketika dikatakan di waktu siang menjelang zuhur datang dikatakan suatu kaum, ya, dalam keadaan pakaiannya compang-camping, tambalan, tidak pakai sandal, mengalungkan dikatakan muqallidi as-suyuf, di lehernya ada pedang, pakaiannya tambal-tambalan, ya, maka dikatakan an-nimaru awil iba, pakaian yang tambalan, ya, tambalan pakaiannya dikatakan karena miskin, ya, tidak berpakaian tambal, kemudian tidak pakai sandal, dalam keadaan mengalungkan pedang di leher-leher mereka. Nabi ketika melihat mereka seperti itu, tamar wajah, berubahlah wajah Nabi merah, gitu, ya, merasa dikatakan sedih, gitu, ya, dengan keadaan mereka. Maka Nabi pun dikatakan keluar, masuk dan kemudian keluar, nyuruh Bilal untuk adzan, ya. Setelah adzan kemudian sholat, setelah sholat maka Nabi pun berkhutbah kepada para sahabat, membaca ayat dikatakan surah An-Nisa ayat 1, pada surah dikatakan Al-Hasyr ayat 18, kemudian Nabi tasaddaq rajulun min dinarihi wa min dirhamihi wa min saubihi wa min sa'i burrihi wa min sa'i samrihi hatta qala wala bi syaqqi tamrah. Sedekahlah kalian, ya, walaupun dengan dinar, ya, kalau mampu, dengan dirham, dengan pakaian, dengan sok gandum atau sok buah-buahan, atau dengan sok butir kurma, wala bi syaqqi tamrah, sepotong kurma, kata Nabi. Ini ketika itu, ya, maka ada sahabat, kata Jabir, ya, ada sahabat dari Ansar tiba-tiba dia datang dengan membawa baju yang layak pakai, baju bekas, ya, disedekahkan, ya, disedekahkan kepada di situ, ya. Ketika ada orang ini menghadiahkan baju bekas yang layak pakai, sahabat yang lain pun ikut sedekah. Apa kata Jabir? Aku melihat ketika itu 2 tumpuk. 1 tumpuk makanan, 1 tumpuk pakaian. Subhanallah. Jadi cepatnya sahabat dengan merespon perintah Rasulullah SAW, ya. Maka dikatakan, ya, summa tataba'an nas hatta ra'aitu qumaini min ta'amin wa siyabin hatta ra'aitu wajah Rasulullah, dikatakan yatahallala. Jadi kata Jabir, karena ada yang mulai membersihkan pakaian, maka diikuti banyak orang. Ya, kemudian kata beliau, aku melihat 2 tumpuk pakaian, tumpuk 1 pakaian, tumpuk 1 makanan, 2 tumpuk pakaian dan makanan. Apa kata Jabir, sehingga aku melihat wajah Rasulullah dalam keadaan berseri-seri, senang dengan apa yang mereka
lakukan. Apa kata para ulama? Ya, kemudian Nabi pun mengatakan ketika itu, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ya ayang kusa min ujurim syai'a atau syai'un kata Nabi. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan kana alaihi wajruha wa ajru man amila biha min ghairi min ba'dihi min ghairi yang kusa min aujarihim syai'. Kata Nabi, barang siapa yang mencontohkan dalam Islam contoh yang baik, maka ia mendapatkan pahala ya, dan jika ada orang yang mengikutinya maka ia pun memperoleh pahala seperti pahala mereka tanpa mengurangi sedikit pahala dari pahala mereka, kata Nabi. Dan barang siapa yang kata memberikan contoh yang buruk dalam Islam kemudian maka dia berdosa, kata Rasulullah. Dan jika ada yang mengikuti jejaknya maka dia pun mendapatkan dosa seperti orang-orang yang mengikuti itu tanpa mengurangi sedikit dosa mereka. Maka di sini ada dikatakan berarti ada sunnah hasanah dan sayyi'ah, ada sunnah jariyah atau hasanah jariyah, ada sayyi'ah jariyah. Orang yang mencontohkan kebaikan, ya, kemudian orang mengikuti maka sunnah yang hasanah jariyah. Ya. Kalau dia mencontoh keburukan, ya, banyak orang mengikuti maka namanya sayyi'ah jariyah. Maka kata Imam Al-Ghazali menjelaskan, ya, inna min sya'atil mar'i, kata beliau, sungguh dari apa termasuk kebahagiaan seseorang itu adalah apabila dia meninggal maka meninggal pula dosa bersamanya. Ini bahagia orang seperti itu. Idza matat dunubuhu ma. Ini min sya'atil mar'i, kata beliau. Sesungguhnya kata beliau termasuk kebahagiaan seseorang itu adalah apabila dia meninggal dunia meninggal pula dosa bersamanya, ikut berkubur dosanya itu. Celaka dan celaka orang yang meninggal dunia namun dosa tetap hidup mengalir kepada orang tersebut. Ini yang celaka, ya. Itulah disebut dengan sayyi'ah, dikatakan jariyah, ya. Maka Imam Nawawi menjelaskan, ya, ada pun sebab Nabi bahagia, ya, ketika itu karena cepatnya kaum muslimin merespon apa yang Nabi perintahkan dalam ketaatan, ya. Subhanallah, ya, dia cepat melakukan perintah kepada Allah dan juga pada apa Nabi perintahkan. Itulah kata Imam Nawawi kenapa Nabi bergembira ketika itu, ya. Maka sunnah, ya, hasanah itu ada dua macam, ya, kata para takuna sunnah masru'ah summa yatruku al-amal biha summa yuddiduha wa man yuddiduha mithlu qiyamul lail fi Ramadan, ya. Kata para ulama, ya, sunnah yang hasanah itu adalah yang disyariatkan kemudian ditinggalkan. Ada satu sunnah di zaman Nabi dikatakan diamalkan sunnah ini, kemudian, ya, lama-lama ditinggalkan, ya, kemudian dihidupkan kembali, gitu, ya. Ini sunnah yang pertama ini. Seperti sholat tarawih berjamaah di zaman Nabi pada dilakukan walaupun 3 hari berjamaah, ya, kemudian kan khawatir diwajibkan, Nabi tinggalkan. Ketika Khalifah Abu Bakar Siddiq belum dihidupkan, ketika zaman Khalifah Umar bin Khattab dihidupkan kembali. Ini namanya menghidupkan sunnah yang ditinggalkan. Maka kata Umar mengatakan ini amal bid'ah itu hadi, bukan bid'ah yang secara dikatakan syar'i tapi secara lughah, ya. Maka sekarang kan banyak sunnah-sunnah yang matruk, ya. Di antara sunnah yang matruk yang ditinggalkan apa contohnya? Ya, kata ulama, ya, seperti siwak inda kulli sholatin, siwak indah kulli wudu'in. Ada nggak yang mengamalkan sunnah ini? Ya. Gosok gigi ketika mau sholat, ketika mau sholat, gosok gigi, ada nggak? Kan jarang. Ini yang sunnah yang matruk. Kita hanya gosok gigi ketika mau mandi pagi, gitu, ya, mau tidur, gitu, ya. Hanya berapa kali kita siwak? Pada sunnahnya kapan? Setiap kali wudhu, setiap kali mau sholat. Ini termasuk sunnah yang matruk yang ditinggalkan. Yang pertama. Contoh yang lain kita kan yang tinggalkan itu sunnah dikatakan apa? Sholat sunnah di rumah. Sholat dikatakan sunnah yang ditinggalkan. Bahkan Nabi mengatakan apa? Kata Rasulullah, sholat 2 rakaat, ya, sholat sunnah di rumah lebih utama daripada, ya, sholat di masjid berapa? 27 kali sholat atau 25 kali sholat. Jadi 2 rakaat sholat sunnah di rumah lebih utama daripada 54 rakaat sholat sunnah di masjid. Ini sunnah yang matrukah juga, ya. Ya, tapi kalau sholat wajib dibalik, ya. Sholat wajib berjamaah di masjid 2 rakaat lebih afdol, lebih utama daripada 54 rakaat sholat wajib di rumah.
Ini termasuk sunnah yang matruk. Ini tinggal kaum muslimin ya. Maka dikatakan ya, ada Abdullah bin Umar menceritakan zaman Nabi dikatakan ketika habis sholat maghrib tidak ada seorang pun sholat sunnah ba'da maghrib di masjid kecuali mereka yang mau intidor. Apa intidor? Menunggu sholat isya. Seperti kita menunggu, kamu nggak ada larangan gitu ya. Tapi kalau mau pulang maka mereka nggak pernah di masjid. Ketika Nabi dikatakan datang ke suatu kaum sampai maghrib, Nabi sholat maghrib bersama mereka. Kemudian setelah sholat maghrib mereka pun berdiri bareng-bareng. Bukan berjamaah masing-masing ya, cuma dikatakan di masjid. Kata Nabi, hadihi sholatul buyut. Ini sholat di rumah, bukan sholat di masjid. Ya, itulah satu sunnah yang dikatakan yang matrukah ya. Ya diperintahkan karena wala tamutuna illa wa antum muslimun. Ya. Yo matikan aku dalam Islam dan iman itu perintahkan. Dan sampai dalam keadaan kufur, itu perintahkan. Itu bukan mati dalam mati karena sebab musibahnya tidak boleh. Dia mungkin hidupnya susah, ya Allah matikan saja daripada seperti ini. Ya, ada itu di YouTube itu. Ya. Saya ini kan udah capek kerja serabutan di Indonesia, saya pengen ke Palestina, ingin perang di sana, ingin bertasyahid. Bunuh diri namanya itu. Ada di YouTube itu, dia katanya saya udah pegal, capek gitu ya. Kerja di sini serabutan katanya. Ya, itu ngomongnya. Saya pengen pengen ke Palestina, ingin berperang di sana. Biar syahid katanya. Aneh gitu ya. Mau apa ke sana? Nabi bunuh diri di sini. Gak bisa apa-apa mau ke sana gitu ya. Coba lihat orang-orang yang anak-anak Palestina sekarang. Mereka ketika orangnya tuanya meninggal, saudaranya senang atau susah mereka? Gembira mereka, alhamdulillah. Ya kan coba lihat, hanya kita ini yang orang-orang yang nangis saja disorot itu. Tapi sebagai mereka anak yang ngerti itu bahagia dengan orang tuanya meninggal di medan perang atau karena karena silahnya sasaran saja atau mereka syahid kan gitu ya. Sehingga mereka alhamdulillah memuji Allah ya ketika bapaknya meninggal atau keluar dari meninggal dunia. Bukan sedih yang sebab itu yang sedih-sedihnya doang itu. Mereka itu banyak yang bahagia gitu ya. Karena mereka yakin semuanya akan mati. Apa kata Tibil kepada Rasul? Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyit. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Ahbab ma syi'ta fa innaka muwafariqah ya. Wa amal ma syi'ta fa innaka mujun bihi. Hiduplah sesukamu, kamu akan mati. Cintailah kamu akan dipisahkan gitu ya. Kemudian beramal kamu akan diganjar. Jika mereka berkah maka perlu balasannya seperti itu. Qabla Isya. Ya qabla Isya sunnah, cuma sunnah yang bukan rawatib yang muakkad. Ya qabla Isya. Ya. Kalau kita melakukan sunnah qabla setelah itu namanya qabla Isya. Kalau setelah sholat Isya berarti ba'da Isya, itu cuma membedakan. Hanya pahala yang berbeda, ya. Adapun kaifiahnya, niatnya kalau kita sholat setelah adzan, adzan maghrib, namun sholat qabla maghrib, ya. Kalau setelah sholat maghrib namanya ba'da maghrib, ya. Hanya pahala yang atau kaifiahnya dikatakan maka sama aja. Niatnya ini qabla maghrib, ini ba'da maghrib. Cuman Allah Nabi menjelaskan. Kalau qabla maghrib adalah sunnah yang ghairu muakkad atau hayat. Kalau ba'da maghrib sunnah yang muakkad, itu perbedaannya. Hanya dari sisi keutamaannya dan niatnya. Ini qabla, ini ba'da. Seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, cukup ya. Ya kita lihat subhanallah. Nah.